warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sania Barita Nabila, nomor absen 33. Di sini saya akan menjelaskan mengenai poster saya mengenai energi. Yang pertama yang akan saya bahas adalah energi air. Energi air atau hydropower adalah energi yang diperoleh dari air yang mengalir. Energi yang dimiliki air dapat dimanfaatkan dan digunakan dalam wujud energi mekanis maupun energi listrik. Pemanfaatan energi air yang sering kita jumpai adalah PLTA. Proses untuk menghasilkan listrik dari PLTA adalah arus aliran air dari sungai kemudian ditampung pada sebuah dam atau bendungan yang kemudian dialirkan pada suatu rangkaian pipa agar energi potensial air dapat diubah menjadi energi kinetik. Energi kinetik akan diubah kembali menjadi energi mekanis untuk menggerakkan atau memutarkan turbin. Dengan turbin dapat berputar, maka dengan proses itu yang terjadi induksi elektromagnetik yang menghasilkan energi listrik. Kelebihan dari PLTA adalah sumber energi terbarukan, tidak ada emisi karbon, dan biaya produksi listrik lebih rendah. Sedangkan untuk kekurangan PLTA adalah biaya investasi awal yang tinggi, lahan yang diperlukan cukup besar, dan cukup jauh dari sumber beban. Poster kedua yang akan saya jelaskan adalah energi panas bumi. Energi panas bumi merupakan energi yang bersumber dari panas yang terkandung dalam perut bumi dan pada umumnya berasosiasi dengan keberadaan gunung api. Panas bumi biasanya dimanfaatkan sebagai energi listrik yang dihasilkan dari gerak turbin yang digerakkan oleh panas bumi atau yang sering disebut sebagai pembangkit listrik tenaga panas bumi atau PLTP. Pemanfaatan energi panas bumi untuk pembangkit listrik secara garis besar dilakukan dengan cara melihat research dari panas bumi tersebut. Apabila suatu daerah memiliki panas bumi yang mengeluarkan uap air atau steam, maka steam tersebut langsung dapat digunakan. Steam tersebut secara langsung diarahkan menuju turbin pembangkit listrik untuk menghasilkan energi listrik. Setelah selesai steam tersebut diarahkan menuju kondensor sehingga steam tersebut terkondensasi menjadi air. Air ini selanjutnya di-recycle untuk menjadi uap lagi secara alami. Namun, bila panas itu penghasil air panas atau hot water, maka air panas tersebut harus diubah terlebih dahulu menjadi uap air atau steam. Proses perubahan ini membutuhkan peralatan yang disebut dengan heat exchanger, di mana air panas ini dialirkan menuju heat exchanger sehingga terbentuk uap air. Kekurangan dari panas bumi ini adalah biaya modal yang tinggi, hanya dapat dibangun di sekitar lempeng tektonik di mana temperatur tinggi dari sumber panas bumi tersedia di permukaan dan dapat mempengaruhi kestabilan tanah di area sekitarnya. Dan kelebihan yang dimiliki oleh energi panas bumi adalah lahan dan air yang minimal, tidak menghasilkan emisi karbon, dan sumber energi yang bersih dan relatif tidak akan habis. Poster yang selanjutnya akan saya jelaskan adalah energi matahari. Matahari adalah sumber energi cahaya yang dapat dimanfaatkan langsung atau dapat juga kita ubah menjadi bentuk energi lain, menjadi energi panas dan energi listrik. Pemanfaatan energi matahari yang sering kita jumpai adalah adanya panel surya yang menangkap foton dari matahari atau biasa juga kita kenal PLTS. Pemanfaatan energi alternatif sinar matahari dapat disimpan untuk digunakan pada saat matahari tidak bersinar. Pemanfaatan ini mendasari terciptanya panel surya atau solar panel yang menggunakan prinsip fotovoltaik. Saat cahaya matahari mengenai sel surya, energi foton ini akan membangkitkan elektron-elektron yang ada dalam material sel surya tersebut sehingga menghasilkan tegangan atau voltase listrik. Kemudian kelemahan dari energi matahari, yaitu adalah biaya awal yang tinggi. Panel surya terbuat dari bahan yang mahal, bahkan dengan penurunan harga yang terjadi hampir setiap tahun, harganya tetap terasa mahal. Dan untuk kelebihannya adalah sumber energi yang tidak akan habis. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.